Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya? Pasti antusias. Saya mau bercerita, suatu hari beberapa tahun yang lalu, saya sedang setir mobil dalam perjalanan menuju ke satu tempat, ke satu pusat perbelanjaan karena ada urusan di sana. Lalu ketika kami ngantri, macet, tiba-tiba saya merasakan satu goncangan yang sangat kuat sekali. Dan saya tahu hari itu ada gempa bumi. Lalu saya putuskan untuk tetap jalan ke pusat perbelanjaan tersebut. Saya berjumpa dengan kawan saya di mall tersebut yang punya toko di sana. Saya masuk dan saya lihat orang-orang lagi pada mulai bermasukan kembali ke dalam mall. Tadinya mereka lari keluar, yang punya toko sedang membuka kembali tokonya, mereka sudah siap-siap untuk berdagang kembali. Rupanya ketika gempa tersebut ada kepanikan. Nah, kawan saya yang pemilik toko di situ, dia bercerita satu hal yang menarik sekali. Beliau katakan bahwa hari itu dia lihat bahwa orang-orang bisa meninggal dunia bukan karena gempanya. Karena gempanya memang kuat, terasa sekali, tapi tidak sampai merobohkan gedung. Yang dia lihat justru yang bisa membunuh adalah reaksi orang-orang ketika mereka rebutan lari keluar dari mall dengan paniknya. Mereka tidak peduli kiri dan kanan, mereka saling sikut, mereka saling dorong, dan kalau sampai ada yang jatuh, pasti akan terinjak-injak. Dan itu lebih berbahaya daripada gempanya. Saudara, rupanya rasa takut dan rasa panik itu menumpulkan akal budi, menumpulkan rasa kemanusiaan, orang jadi tidak peduli dengan sekitarnya, semua cari selamat. Demikian pula dengan virus COVID atau corona yang hari-hari ini sedang kita alami bersama melanda seluruh dunia. Ketakutan bisa membunuh, lebih membunuh daripada virus corona sendiri. Di mana-mana kita lihat ada ras makanan, orang beli Indomie, beli telur, beli berbagai macam perlengkapan dengan terburu-buru, tidak peduli dengan sekitarnya. Kenapa? Ketakutan lebih membunuh kita. Kekhawatiran bisa menimbulkan berbagai macam penyakit di dalam diri kita. Hari ini sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya menghimbau untuk setiap kita, yuk menjadi tenang. Yuk jangan takut. Karena saudara-saudara, yang sembuh lebih banyak daripada yang menderita sakit. Kenapa tidak kita mengkampanyekan, kita share berita-berita yang menyejukkan hati. Jadi saudara-saudara sekalian, bangkitlah dan menjadi teranglah. Inilah waktunya kita menjadi terang. Inilah kesempatan kita menjadi berkat. Bagaimana caranya? Secara praktis sederhana saja. Nomor satu, jangan share berita-berita hoax. Jangan kita cerita tentang ketakutan kepada sekeliling kita. Kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada teman-teman kita. Yuk kita beritakan, kita sharekan sesuatu yang menguatkan. Sesuatu yang menenangkan hati. Yang kedua, kita menjaga diri. Dengan apa saudara-saudara? Mencuci tangan dengan bersih. Kita membersihkan tangan kita dengan cairan desinfektan, tidak menyentuh wajah, hidup dengan sehat, rajin berolahraga, makan makanan yang bergizi. Yang ketiga, yuk kita bermurah hati kepada sesama. Waktunya kita berbagi, berbagilah dengan mereka. Berbagilah dengan mereka. Jangan sembunyikan berkat kita. Jangan, kalau kita pedagang, jangan naikkan harga-harga makanan semau kita. Justru di saat-saat seperti inilah, kalau perlu kita memberikan diskon, kita memberikan harga yang wajar untuk mereka. Saudara-saudara, yang berikutnya, kalau memang kita harus berdoa, jangan takut, berdoalah, nyatakan kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus yang sangat berkuasa itu. Saudara-saudara, intinya jangan takut, ayo nyatakan berkat. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, waktu Indonesia rusuh tahun 98, Jakarta rusuh tahun 98, banyak penduduk Jakarta yang melarikan diri ke Singapura atau ke Australia, saudara-saudara. Sebagian masih tinggal di sana. Lalu bagaimana kalau Singapura dan Australia juga rusuh, kita bisa lari ke Amerika. Kita bisa lari ke negara-negara Eropa. Tapi sekarang, kemana kita mau berlari? Kemana kita mau sembunyi? Semua negara sedang ketakutan. Hari-hari ini, yuk kita bersembunyi di bawah tangan Tuhan yang perkasa. Kita bersembunyi kepada Tuhan, kita lari kepada Tuhan, meminta perlindungan Tuhan. Baca Mazmur 91, baca dengan tenang, imani dengan tenang. Percayalah Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan menjaga kita. Toh kalaupun kita akan suatu saat mungkin terpapar dengan virus tersebut, jangan takut karena hidup dan mati kita juga di dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun Jakarta di lockdown nanti, mungkin di lockdown, itu bukan akhir segala-galanya. Itu juga adalah kesempatan untuk kita menjadi garam dan terang bagi sekitar kita. Saudara-saudara, izinkan saya berdoa untuk kita sekalian. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa,
Hari ini hamba-Mu berdoa bagi bangsa kami Indonesia dan bagi bangsa-bangsa di dunia. Kami melepaskan shalom, kami melepaskan damai sejahtera, melepaskan berkat bagi bangsa kami. Kami memperkatakan berkat bagi bangsa kami dan bagi bangsa-bangsa di dunia. Keselamatan yang daripada Tuhan terjadi. Pemulihan dan kesembuhan yang daripada Engkau terjadi atas bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia. Lindungi anak-anak-Mu, lindungi segenap anak bangsa ini dari berbagai macam virus yang akan bisa melukai. Tuhan lindungi dan bebaskan kami sekalian dari semua virus ini. Kami aman, nyaman, dan tenang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jangan takut, hidup dengan tenang, menjaga diri dengan baik, dan percayalah Tuhan beserta dengan kita. Salam antusias dari saya Leo Immanuel. Tuhan Yesus memberkati.